والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, tetua, sesepuh dan bini sepuh, Bapak Ketua RW, Ibu Ketua RW beserta seluruh jajaran pimpinan, segenap panitia pelaksana, Ibu Ketua beserta seluruh jajarannya, segenap ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai jam berapa, Bu? Selesai jam berapa? Tarhim kayak biasa. Tarhim subuh tarhim. Tarhim dohor. Oke, insya Allah 40 sampai 45 menit ke depan satu SKS pas ya. Kita akan mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, semoga yang Habib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga hati dan jiwa kita pada gelombang dan modulasi yang sama. Kalau gelombangnya sama, modulasi sama, insya Allah yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Amin Allahumma amin. Tapi kalau modulasinya tidak sama, gelombangnya tidak sama, tidak nyambung, tidak ada koneksi. Tapi insya Allah pagi hari ini insya Allah gelombang dan modulasinya sama. Di luar ya, di luar yang Habib bayangkan, ternyata baju kita sama, atributnya dan sama. Sama-sama warnanya putih dan sama-sama warnanya pink ya. Ibu pink atau merah muda, saya merah Fanta. Karena cowok lebih tua dikit ya. Ini tidak sengaja tapi sama. Insya Allah modulasinya dan frekuensinya sama. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ibunda masuk ya. Agak serius ya. Apa ya? Yang kedua, ada wajah-wajah lama yang Habib sudah pernah lihat. Tiap Sabtu. Betul. Ada wajah-wajah yang sudah sering Habib lihat, wajah lama. Ada juga wajah yang kelamaan sudah di wajahnya lama. Bendino ketemu. Jangan masalah Karena kebetulan Habib di sini ada pengajian majelis taklim setiap Sabtu di rumah Bu Intan ya, setiap pagi jam 9 sampai sebelum zuhur. Habib kebetulan ada pengajian ngaji santai bermanfaat tapi seru setiap Sabtu. Nah, ini alhamdulillah agak umum. Habib ingin sampaikan seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda, tak kenal maka sayang. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya sulit untuk mengklaim bahwa saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kudu kenal dengan Rasulullah, maka bisa sayang dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sayang dan cinta itu penting? Nah, ini pertanyaan nih, pertanyaan klasik. Cinta itu penting nggak sih, Bu? Bu? Kalau sudah ibu-ibu gini pertanyaannya, coba buat anak-anak remaja, perlu cinta nggak? Kalau udah rumah tangga, emang rumah tangga makan cinta. Penting gak sih cinta itu? Gini deh gambarannya, pangapunten, mohon maaf. Kita punya anak yang kadang mungkin banyak, betul Bu? Bu, ibu kan sudah punya anak. Sudah. Berberanak. Oh, ada cucu, masya Allah. Kita punya anak, kita cucu mungkin banyak, tapi diakui atau tidak, rasa cinta dan sayang bisa berbeda-beda. Ikatan personal hati kepada anak cucu kita bisa berbeda. Tapi saya sayang semua, Beb. Iya, percaya sayang semua. Saya cinta kepada semua, Beb. Iya, tapi percaya panjenengan cinta semua. Tapi kadang satu dengan lain karakter, satu dengan lainnya lain watak, satu dengan lainnya lain perlakuan, sikap, maka akan memberikan bekas yang beda kepada hati kita. Leres napa mboten, Bu? Betul ya? Maka walaupun kita mengatakan cinta semua, sayang semua, tapi karena masing-masing personal, masing-masing anak, masing-masing cucu punya sikap berbeda, maka bekasnya beda, maka rasa sayang dan cinta itu akan berbeda-beda. Bisa diterima? Oke. Lah karena sayangnya berbeda, ya otomatis sikap kita kepada yang kita sayangi dan cintai akan berbeda. Ya pasti berbeda. Ya semua sayang, tetapi mau tidak mau ada satu yang lebih disayangi dibanding yang lain. Yo tetap sayang sama yang sono, tapi yang sini lebih sayangnya. Cinta kepada yang sono, tapi yang ini emang cintanya lebih. Yang nggak boleh itu kalau cinta dan sayang sama ini doang, yang sono dianaktirikan, nggak boleh. Kok dia bilang iya? Dia bilang ya. Itu korban atau gimana? Ya nggak boleh begitu. Cucu sini disayang luar biasa, yang sono dicuekin luar biasa. Enggak boleh. Cucu yang ini dicinta luar biasa, diistimewakan, yang sono dijahatin. Yang sono dijahatin. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Dan kadang-kadang itu gara-gara mantunya yang sini pandai mengambil hati, mantu yang sono pasif-pasif aja. Nggak boleh Bunda, nggak boleh begitu. Yang betul itu sama rasa, sama rata. Cintai mereka semuanya, sayangi mereka semuanya. Walaupun dalam hati memang ada yang lebih di antara satu dengan yang lain. Betapa sulitnya menjadi orang tua. Nggak mudah, Bu. Tidak mudah, Bu, tetapi harus berusaha. Kenapa? Perilaku kita adalah contoh bagi anak-anak. Perilaku kita adalah contoh bagi anak cucu kita. Buah itu jatuh nggak jauh dari. Bisa diterima? Bisa diterima? Kembali kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semua dari kita mengaku saya cinta kepada Rasulullah, saya sayang kepada Rasulullah. Betul, saya percaya. Tapi cinta dan sayang itu akan benar-benar tumbuh kalau Anda benar-benar kenal dengan Rasulullah. Sudah kenal belum? Sudah kenal belum, Bu? Sudah kenal. Kenalan di mana? Baca sholawat. Kenalan di mana? Baca sholawat.
Izinkan Habib menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, paragraf pembuka tentang Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat beliau yang bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Siapa bu? Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, kabari aku tentang sesuatu yang Allah ciptakan pertama kali sebelum makhluk lainnya tercipta. Apa sih yang Allah ciptakan pertama kali? Tuh, ini kalau dunia akademik gitu ya, dunia kuliahan, ini pertanyaan kelas filosofi. Pertanyaan kelas filosof. Filosofi itu yang mikir mendalam, mendasar. Mikir tak mikir. Alam semesta ini apa mikir? Manusia ini apa dipikir? Nanti akan kemana dipikir? Pikir sampai ndatus, ndak mangan. Ganti baju. Jabir bin Abdillah punya pertanyaan yang filosofis, tapi pertanyaan itu dinaungi oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang filosofistik itu ternyata dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang filosofis seperti itu bu, kemudian diberikan arahan, payung dan cahaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak keblinger, pinter tapi pener, bukan pinter tapi keblinger. Indonesia banyak orang pointer, tapi banyak yang keblinger. Bu, jangan pernah berharap anak Anda dan cucu Anda menjadi orang pinter. Jangan, nanti keblinger. Jadikan mereka orang bener pasti pinter. Manduk di belakang. Ini gara-gara Jabir bin Abdillah yang filosofis, ini ngomongnya jadi filosofis juga ya. Rasulullah menjawab, qal ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebelum segala sesuatu. Yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebentar. Bu, segala sesuatu itu makhluk. Yang tidak makhluk cuman satu, yaitu Sang Khalik, Allah Sang Pencipta. Jelas? Jelas? Habis pulang lagi kok angel ya? Ngajinya sulit ya? Ngajinya mikir? Ya mikir apa sudah? Ini pengajian sama ibu-ibu. Sang Khalik adalah Sang Pencipta hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu makhluk. Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb Tuhan, Rabb yang menciptakan, Rabb yang memelihara, Rabb yang ngopeni. Rabba yurabbi tarbiyah, mendidik, ngopeni, menghidupi. Rabb Al-Alamin, seluruh alam semesta. Bukan hanya satu alam, tapi alamin. Bukan satu muslim, tapi muslimin. Bukan satu mukmin, tetapi mukminin. Alam itu satu, tapi kalau alamin seluruh alam semesta dan jagat raya. Yang mana seluruh alam raya dan jagat semesta itu, bu, selain Allah.
Semua itu alam, Bu. Yang bukan alam hanya satu, Allah. Semua itu makhluk, Bu. Yang bukan makhluk hanya satu, Sang Khalik, Allah. Allah Ta'ala menciptakan jagat raya dan alam semesta. Galaksi ya. Galaksi kita galaksi apaan? Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Ini pelajaran zaman SD Bien. Ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, Pluto. Ya, masih ingat, Bu? Ibu lahir tahun berapa sih? Tahun gak enak, Oh, mengajarin anaknya. Ya, ini contoh, ini galaksi kita tuh ya. Ada matahari, ada Merkurius sampai Pluto itu loh, Bu. Lah semua ini Allah ya Ta'ala yang menciptakan, Rabbul Alaminnya Allah Ta'ala. Yang menciptakan, yang memelihara, yang ngopeni ini semua Allah Ta'ala. Semua berputar pada porosnya dan mengelilingi pada rotasinya. Kalau bahasanya Allah Ta'ala dalam surat Yasin, wa kullun fi falaki yasbahun. Sudah pernah baca itu? Sudah pernah baca wa kullun fi falakin yasbahun. Sampun hafal be, alhamdulillah. Wa kullun, dan semua itu loh fi falak, di falaknya, di garis edarnya, yasbahun, mereka berputar dan berotasi. Dan semua ini yang menciptakan Allah Ta'ala. Bu, bumi, planet bumi, bahasa Inggrisnya earth, gitu ya. Bumi ini loh, the earth itu loh, bahasa Arabnya ardh, fis sama'i wal ardh, bahasa Arabnya al-ardh. Al-ardh itu diambil oleh orang barat menjadi earth. The earth ini, al-ardh ini tidak pati gede, Bu, tidak pati besar dibanding dengan planet-planet yang lain, apalagi dibanding matahari. The earth itu loh, al-ardh itu loh, bumi itu loh, tidak begitu besar dibanding yang lain. Nah, bumi yang tidak pati besar itu, Bu, kalau di situ ada kita manusia, kelihatan tidak? Bu, bumi Bu, donyo loh, donyo. Di situ ada kita manusia. Manusia kelihatan nggak? Kalau kita lihat dulu bulatan bumi, manusia kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya wis, di zoom lagi, Bu, planet ini di zoom lagi, diperbesar lebih dekat lagi negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pernah lihat petanya? Di situ ada kita kelihatan nggak di peta itu? Nggak kelihatan. Di zoom lagi ya, diperbesar lagi gambarnya. Pulau Jawa kelihatan petanya? Petanya kelihatan. Manusia kita di situ kelihatan ya? Nggak kelihatan. Di zoom lagi, Bu ya, diperbesar lagi, Bu. Jawa Timur. Oke. Jawa Timur itu, Bu, peta Jawa Timur ya, yang ada Pulau Madura di atasnya kecil. Kalau di zoom besar menjadi Pulau Jawa, kita manusia kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yakin nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Bu, di zoom lagi, diperbesar lagi, jangan Jawa Timur, Malang dah, Malang Raya, Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang. Dari ujung Kota Batu ada Pujon, ada Lawang, ada Pakis, ada Sawo Jajar, ada Gadang, ada Gondang Legi, ada Ampel Gading, ada apa lagi, Kepanjen, dan seterusnya. Malang Raya, Bu, petanya, peta Malang Raya. Manusia kita kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Di zoom lagi. Kota Malang wis. Kota Malang, Batu ndak ikut, kabupaten ndak ikut, Kota Malang. Ketika peta Kota Malang, manusianya kita ini personal kelihatan ndak, Bu? Ndak kelihatan. Ya wes di zoom kecamatan. Ini kecamatan apa? Ini kecamatan apa? Kecamatan Kedung Kandang, mulai dari ujung Sawo Jajar sampai Buring, sampai apa namanya itu?
Gor Kenaro, iya, Gor Kenaro. Ini petanya kedung kadang. Manusianya kelihatan nggak Bu? Nggak ketok, di zoom lagi. Sawo jajar. Sawo jajar di zoom, manusia kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya Allah. Ya wes di zoom lagi RW. RW berapa ini? 5. RW 5 di zoom manusia kelihatan nggak? Ya, tetap aja nggak kelihatan ya. Ya Allah, di zoom lagi per RT. Di zoom per RT baru kelihatan rumahnya, baru kelihatan jalan-jalannya. Manusianya tuh udah kelihatan. Bu, yang ingin Habib sampaikan, ya Allah, Allah Ta'ala itu loh menciptakan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh jagat raya dan alam semesta yang begitu besar. Kita ini Bu, kita ini Bu manusia, ya kok enggak kelihatan 12 di seluruh jagat raya dan alam semesta. Kita ini Bu terlalu kecil. Loh, Allah itu Rabbul Alamin, menciptakan dan ngopeni semuanya. Bu, ya Allah itu Rabbul Alamin yang ngopeni semuanya, memberi kehidupan. Manusia itu cilik Bu, manusia itu kecil Bu. Alah, mau ngasih rezeki buat manusia cilik-cilik gampang. Bu, Ibu, kenapa Habib sampaikan? Nah kita ini hidup kadang-kadang khawatir tidak bisa hidup. Kita ini khawatir tidak dapat rezeki. Kita ini sibuk dengan urusan dunia. Kok khawatir tuh tidak urip? Kok khawatir sih tidak dapat rezeki? Kok khawatir sih nggak bisa hidup bahagia? Allah Ta'ala tuh ngasih hidup semuanya. Nah kita lah cilik enteng buat manusia, buat Allah enteng ngasih manusia, tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Lah karena tidak ada artinya, kekayaan dunia beserta isinya, kemakmuran dunia beserta isinya nggak ada artinya bagi Allah Ta'ala. Maka Allah kasih orang beriman, tidak beriman Allah kasih. Fir'aun itu loh dikasih kekuasaan. Raja Namrud itu loh dikasih kekuasaan. Qarun itu loh dikasih harta kekayaan. Abu Jahal, Abu Lahab itu dikasih kekayaan. Bu, kekayaan dan pangkat tidak ada artinya bagi Allah Ta'ala. Lah kita ini loh kadang-kadang lebih sibuk mengejar pangkat, jabatan dan kekayaan daripada mengejar ridho Allah Sang Pencipta. Bu, kok diem semua? Mendengarkan. Bu, anaknya pengen pinter bahasa Arab atau pinter bahasa Inggris? Bu, kita ini terkondisikan dengan dunia yang berpacu dengan prestasi. Kita dikondisikan dengan pendidikan yang berpacu dengan prestasi. Bukan mereka yang memperhatikan anak kita bisa ngaji. Prestasi nanti ujung-ujungnya buat apa sih? Oleh kerja. Kerja. Kalau oleh kerja kenapa Bu? Oleh bondo. Sadarkah kita itu secara tidak sadar kita dikondisikan menjadi manusia-manusia yang kedunya. Kemudian agama menjadi pelengkap. Kalau lengkap yo alhamdulillah, tidak lengkap juga apa-apa, sing penting duwe bondo. Bu, bertaubatlah.
Nggak enak begini. Bu, didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Le, yang penting bisa ngaji le, yang penting bisa wudhu le, yang penting on time kalau sembahyang le. Apa yang lain-lain itu pelengkap. Matematikamu pelengkap, bahasa Inggrismu pelengkap, IPA-mu pelengkap, rankingmu pelengkap. Yang penting soleh dan soleha. Sakit dah maksud. Kenapa orang? Matematika kamu 5, kata sekolah nanti loh. Begitu pertanyaannya kan? Nggak bisa sekolah di sekolah itu, nggak bisa sekolah yang favorit, nggak bisa sekolah yang bertaraf dan bertarif internasional. Yang dicari itu kompetisi dan gengsi. Yang bukan dicari adalah ridho ilahi. Bu, bu, bu. Banyak anak pintar, tapi yo bau banyak yang keblinger. Alhamdulillahirabbil. Stop. Alam semesta yang seperti ini, Bu, yang semua itu selain Allah, Bu, yang Allah ciptakan pertama kali sebelum semuanya adalah nur cahaya Nabi Muhammad. Saya ulangi, sebelum jagat raya dan alam semesta beserta kehidupan dan rezekinya ada semuanya, Bu, sebelum itu ada, yang pertama Allah ciptakan adalah nur cahaya Nabi Muhammad. Bu, tahu nur? Tahu nur? Undi nuri Mbak Nur, Nur. Nur itu cahaya. Seperti apa cahaya itu, Bu? Matahari. Bu, sebelum lebih lanjut, Habib ingin sampaikan dulu. Kita manusia tercipta di alam nyata. Bu, selain alam nyata, juga ada alam goib. Ibu, kita hidup di alam nyata, tapi juga ada alam goib. Bu, kita makhluk nyata, juga ada makhluk goib. Betul? Percaya? Tahu alam goib? Pernah ketemu makhluk goib? Kalau dalam bahasa Arab ada alamus syahadah, alam nyata, ada alamul ghaib, alam goib. Kita hidup di alam nyata, kita makhluk di alam nyata, tapi kita, Bu, diperintahkan beriman kepada yang goib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus apa itu munasolah sudah tahu, nggak usah terus ngomong. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Loh, memang orang-orang itu harus beriman dengan yang gaib. Jadi kalau ngomong alam gaib, khurafat ini, enggak begitu. Ketika ngomong ada makhluk gaib, syirik ini, enggak begitu. Memang Allah ciptakan nyata, Allah ciptakan yang gaib. Memang ada alamus syahadah, alam nyata, juga ada alamul ghaib, alam gaib. Ya memang ada, Bu. Kita tercipta alam nyata,
Badan kita ini tercipta untuk hidup di alam nyata. Jiwa kita ini Bu tercipta untuk alam nyata. Tangan kita, mata kita, pendengaran kita, lidah kita tercipta untuk berfungsi di alam nyata, Bu. Tapi ada alam gaib. Maka mata kita tidak bisa berfungsi untuk alam gaib, fungsinya untuk alam nyata. Telinga kita hanya mendengar, tapi untuk yang di alam nyata kita nggak dengar dengan apa yang terjadi di alam gaib. Kita bisa merasakan, indera perasa ini loh, merasakan angin yang berputar. Indera perasa di tubuh kita loh, merasakan hangatnya siang ini. Tapi kita tidak akan bisa merasakan bagaimana nanti yang terjadi di alam gaib. Tapi ada alam gaib, imanilah. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Habib ceritakan tentang penciptaan cahaya Nabi Muhammad yang pertama kali. Apakah bisa diterima oleh nalar akal dan pikiran? Gak bisa, itu alam gaib. Tapi yang kita lakukan adalah mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah Ta'ala sebelum menciptakan jagat raya dan alam semesta, Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ingin cerna dengan akal pikiran kita. Ya oh cahaya itu kayak senter ya pokok HP. Apakah tercerna? Tidak akan tercerna. Apakah akan tergambar dan terpahami? Tidak akan tergambar dan terpahami. Kenapa? Karena otak kita, karena panca indera kita, karena organ dan tubuh kita beserta seluruh fungsinya Allah ciptakan untuk alam nyata. Sampai di sini diterima? Jadi tidak semua kudu masuk akal. Kenapa? Akal kita memang itu hanya alamnya terbatas, Bu, terbatas. Maka sepinter-pinter apapun akal kecerdasan ini untuk alam nyata. Dan ada alam-alam lain yang lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa, yang tidak akan tercerna dengan akal pikiran dan panca indera kita. Disitulah Allah perintahkan kita untuk beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sampun beriman dereng? Sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Perlu dibuktikan. Allah Ta'ala menciptakan cahaya Nabi Muhammad pertama kali. Kemudian wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dan dari cahaya Nabi Muhammad ini tafarra'al wujud, barulah ciptaan-ciptaan yang lain terwujud karena keberkahan secercah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagat raya dan alam semesta ini tercipta karena barokah cahaya Nabi Muhammad. Bumi beserta isinya tercipta karena barokah cahaya Nabi Muhammad. Ma hadatha wa ma taqadam. Kejadian apapun yang tercipta yang ada di masa lalu tidak lepas dari barokah secercah dari cahaya Nabi Muhammad. Wa ma taqadam. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Bu, yang sekarang belum terjadi. Kita hidup zaman sekarang, tapi 2021, 2022, 2030 ada hal-hal yang kelak akan tercipta dan kelak akan terjadi. Dan itu semua tidak lepas dari cahaya keberkahan cahaya Nabi Muhammad. Bisa diimani? Saya nanya iman ini, tidak nanya kecerdasan. Bisa diimani? Bisa. Dan terus apa artinya kita? Nggak ada artinya manusia ini. Semuanya aja karena Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi Muhammad. Tadi maafun tadi waktu Maulid baca salat baca apa? Tiba. Ya. Kalau dalam tiba itu fasubhana
wa ta'ala fasubhanahu wa ta'ala awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qad qabla an yakhluqa adama min at-tin lazim. Kalau bahasanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, penulis kitab Diba kan begitu, fasubhanahu wa ta'ala. Ya gitu ya terus. Ya, min malikin aujada. Min malikin aujada nura Nabi Muhammad. Itu ungkapan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai untuk menceritakan tentang cahaya Nabi Muhammad. Fasubhana min malikin. Fasubhana, maka maha suci dia Allah Ta'ala. Min malikin, sang penguasa yang maha berkuasa. Aujada nura nabi, yang memunculkan, kalimatnya aujada nura nabi, yang memunculkan cahaya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam, dan itu sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam minatinil lazim, dari tanah yang suci murni. Nabi Muhammad itu cahayanya tercipta sebelum Nabi Adam tercipta. Lalu Nabi Adam itu bahan bakunya tanah, Nabi Muhammad itu bahan baku aslinya cahaya. Ngomong tentang Nabi Muhammad itu tinggi sekali. Maka kalau ada orang mengatakan, ngapain sih kalian itu berlebihan, terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad, ya berarti tidak tahu bagaimana tidak agung kalau jagat raya dan alam semesta aja gara-gara adanya karena Nabi Muhammad. Yang akan terjadi nanti tidak lepas dari cahaya Nabi Muhammad. Nabi Adam itu tanah, tapi Nabi Muhammad nur. Terus bagaimana? Dalam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, yusabbihu dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihih, kan begitu. Ketika nur cahaya Nabi Muhammad ini tercipta, ngapain nur itu? Yusabbih. Nur Nabi Muhammad itu, ketika jagat raya dan alam semesta belum terjadi, nur Nabi Muhammad itu loh sudah bertasbih, mengagungkan, memuliakan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali bertasbih kepada Allah adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu yusabbihul malaikah, baru setelah itu para malaikat itu loh ikut bertasbih dengan tasbih Nabi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu loh Nabi Muhammad, agung gak sih? Mulia gak sih? Lah terlalu agung dan terlalu mulia sehingga kita itu loh gak bisa mencerna. Kita tidak mampu mencerna. Kalau ada mengatakan jangan terlalu mengagung-agungkan, biasa aja Nabi Rasul, tapi gak perlu diagung-agungkan. Lu gimana gak mengagungkan itu? Bagaimana mungkin ada bisa jangan mengagung-agungkan itu? Bagaimana? Maksudnya gak tutup cara berpikir yang seperti itu. Dia Nabi, dia Rasul, muliakan, tapi jangan berlebihan. Gimana jawabnya ya? Gimana mau jawab yang seperti itu? Saya kesulitan. Kenapa? Karena ini tentang hati, yang hati itu kenal dengan cahaya Nabi Muhammad atau tidak kenal. Bahasa hati itu kadang-kadang tidak bisa diungkap dengan lisan. Terlalu cinta, maka cinta itu tidak akan terungkap dengan lisan. Terlalu benci, maka juga lisan nggak bisa mengungkapkan. Kenapa? Karena memang hati. Bahasa hati itu bahasa cinta dan benci. Ketika terlalu cinta, kau tidak akan bisa ungkapkan cintamu. Cinta yang mampu digambarkan dan diungkapkan adalah cinta yang setengah hati. Tulis status quote. Cinta itu
Nggak bisa. Begitu pula kalau benci dan tersakiti. Ketika terlalu disakiti, terlalu sakit hati ini, nggak bisa ngomong, hanya bisa meneteskan air mata merasakan kepedihan hati. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, jangan, kita muliakan Nabi Muhammad, kita agungkan, betul, tapi jangan berlebihan. Maka saya tidak bisa menjawab. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena bahasa hati nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Saya ini loh berusaha menyampaikan, Bunda, ini loh Nabi Muhammad. Ya kita semua nggak ada apa-apanya. Wong jagat raya dan alam semesta beserta proses kehidupan yang ada tidak lepas dari cahaya Nabi Muhammad. Nah, apa artinya kita? Wah, apa artinya ibadah kita? Apa artinya sholat kita? Apa artinya sholawat kita? Lu semua itu nggak ada artinya, nggak penting bagi Allah, nggak penting bagi Rasulullah. Wong kita terlalu kecil dibanding jagat raya dan alam semesta. Sampai di sini bisa diterima? Aduh, ternyata Nabi Muhammad terlalu tinggi, terlalu dubur ya. Keduburan terlalu tinggi. Kita ini loh, ya Allah. Kok diajak yang baik-baik cek angel. Mati tuh tadi. Angel des. Maka jangan mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad kalau kau tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Saya kenal. Kenal dari mana? Saya kan baca buku. Saya baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Oh begitu. Cinta itu dari hati ke hati. Yang dari hati akan sampai ke hati. Tapi yang sekedar lisan, kata-kata yang manis hanya akan sampai di telinga, tidak akan masuk ke dalam hati, tidak akan berbekas. Bu, pernah mendengar rayuan gombal lelaki? Cek nom-nom. Setelah sekarang? Udah pernah dirayu? Ya Allah, itu cinta sejati apa cinta setengah hati? Ya, wes gak kober. Isin banget lagi. Isin. Anaknya wes gede-gede. Padahal kalau orang tua menunjukkan kasih sayang, anak-anak itu akan mencontoh kasih sayang kepada orang tua. Rumono Mas Tony, rumono ini. Iya. Anak-anak melihat perilaku kedua orang tuanya. Jangan kalau tukaran ketok, kalau sayang-sayangan enggak ketok, bahaya. Anak nanti jadi pembentak, anak jadi bersuara keras, anak-anak jadi kurang ajar. Kenapa? Karena dia menyaksikan kedua orang tuanya tarung, tukaran, tapi tidak melihat kedua orang tuanya sayang-sayangan dan cinta-cintaan. Anak-anak sudah tidur, sudah aman. Ya kalau bab itu oke lah bab itu, tapi untuk keseharian itu, keseharian berkata-kata, bertutur kata yang manis, duh cantiknya, duh gantengnya, peluk, cium di hadapan anak-anak, mereka akan mencontoh. Duh, yang harus mereka akan mencontoh. Mereka lo akan memeluk ibunda dan ayahandanya. Mereka akan mencium-cium ibundanya dan ayahandanya. Yang ingin saya sampaikan, pendidikan cinta dan kasih sayang kepada ayah dan ibundanya. Sebaliknya kalau marahan jangan tunjukkan. Kalau ngamuk-ngamuk jangan tunjukkan.
tunjukkan. Masuk kamar ya. Jangan. Itu akan berbekas kepada anak kecil. Entah bekasnya negatif atau tidak, tetapi yang dikhawatirkan nanti si anak ikut bentak. Karena ada suara-suara keras di hadapan mereka, mereka suatu akan bersuara keras di hadapan orang tua. Karena ada bentakan di hadapan mereka, mereka akan membentak orang tuanya. Mandu. Nabi Muhammad itu cinta dan kasih sayang kepada keluarganya. Nabi Muhammad itu sabar. Ketika Ummul Mukminin Aisyah minum, maka setelah itu Ummul Mukminin Aisyah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terima, Rasulullah cari mana bekas bibir Aisyah tadi. Rasulullah bersama Ummul Mukminin Aisyah, mereka berumah tangga. Rasulullah sudah berumur 53 tahun. 53 tahun itu loh, so sweet nyari bekas bibir. Umur 53 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang setelah sholat isya malam, setelah sholat isya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan berdua bersama Ummul Mukminin Aisyah, hang out. Oh, hang out, jalan-jalan malam itu. Walking. Sayang zaman biyen, coba zaman sekarang mungkin kulineran itu. Jalan-jalan, dan ketika jalan berdua kadang-kadang tidak sengaja ketemu dengan sahabat. Sahabat itu, aduh malu, sahabat semburat kabur. Rasul berkata, ya sahabat, innaha Aisyah. Sahabat, apa itu istriku Aisyah. Sahabat malu isin, kenapa? Lihat Rasulullah berjalan berdua begitu. Pasti jomblo ya sahabat. Bu. Setelah menikah begitu, jangan biarkan anak-anak kita weekend malam keluyuran, apalagi yang bukan mahramnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah, terkadang sesekali mereka itu mandi bareng bersama satu tempat. Itu zaman dulu. Yang tempat airnya yang terbuat dari kayu itu, paling ember dari kayu atau tembikar. Coba zaman modern sekarang, pasti Rasulullah berduaan dengan Aisyah dalam bathtub. Pakai shower. Atau shower bareng. Bu, Ibu, jujur, kapan terakhir kali mandi berdua? Iya, tiap hari mandi. Tiap hari mandi. Iya, tiap hari mandi. Iya, bareng gitu loh. Dewe-dewe. Kadang baru, kadang enggak, Beb. Oh, sesi. Cie. Rasulullah itu dengan Ummul Mukminin Aisyah bukan hanya jalan-jalan, kadang-kadang itu loh lari-lari kejar-kejaran. Ya Allah.
Padahal suasananya kota Madinah ya. Suasana kota Madinah. Ya ada kebun kurma, ya ada padang pasir. Tetapi ada kebahagiaan mereka berdua lari-lari guyon gitu loh, Bu. Yo kalau ibu lihat film India lari-lari itu loh di India. Nempel di tembok, nempel di yang ingin Habib sampaikan, loh ini romantisme seorang Nabi Muhammad. Romantis, cinta, kasih sayang. Bu, Rasulullah itu wafat meninggal dunia dalam dekapan istrinya Aisyah. Bukan ketika baca Quran, enggak, enggak. Rasulullah meninggal dunia pun kita sujud sholat, enggak. Rasulullah juga tidak meninggal dunia ketika berada di Masjid Nabawi iktikaf atau ngaji di masjid meninggal, enggak. Di kamar Aisyah, dalam pelukan Aisyah. Pertanyaannya, husnul khotimah enggak? Ayo tak tanya. Dipikir, oh husnul khotimah kan apa? Meninggal dalam keadaan sujud. Iya betul, betul sujud. Tapi meninggal yang paling baik itu dalam kamar, dalam pelukan istri. Ini saya ceritakan dengan singkat sisi lain dari Rasulullah. Soalnya ngomong Nabi, ngomong Rasul, misalnya, oh sholat, ibadah, harus gini, harus begitu, ibadah, tahajud, baca Quran. Iya betul, itu semua betul. Tetapi ada sisi manusiawi sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa yang penuh cinta. Dan memang akhlak cinta yang paling utama ketika berada dalam rumah. Rasulullah itu sholat menjadi imam. Hasan atau Husain datang naik ke punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naik kuda-kudaan. Rasulullah berlama-lama. Sahabat-sahabatnya sampai bingung, kok lama. Setelah selesai bertanya, ya Rasulullah, kau sujud lama sekali. Ada apa? Iya, ketika aku sujud Hasan atau Husain naik ke pundakku, maka aku tidak ingin ia terganggu dengan permainannya. Biarkan ia naik sampai ia puas, setelah turun baru aku lanjutkan sholatnya. Di lain kesempatan Rasulullah sholat menjadi imam, kemudian mendengar suara tangis bayi. Rasulullah percepat sholatnya, cepat selesai. Ditanya sahabat, kenapa Rasulullah kok cepet-cepet sekarang? Iya, ketika aku sholat, aku mendengar tangisan bayi. Sholat itu wajib, sholat itu fardu, sholat itu menghadap Allah Ta'ala. Tapi ada bayi, dipercepat sholatnya. Hasan Husain main, biarkan. Apakah Nabi tidak khusyuk sholatnya? Tak tanya ini sekarang. Apakah Nabi tidak khusyuk sholatnya? Apakah ada sholat yang lebih sempurna dari sholat Nabi Muhammad? Ya sudah. Kenapa manusia biasa ada sujud dinaik, anaknya dibanting, anaknya disingkirkan? Ada apa? Jadi imam lantas sholatnya berlama-lama, berpanjang-panjang, berlambat-lambat. Nabi ini nggak begitu kok. Maaf, kadang-kadang kita tertipu dengan hawa nafsu kita ketika melakukan yang zahirnya ibadah. Betul ibadah, tapi ibadah kita ditunggangi dengan egoisme dan hawa nafsu dan bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pertanyaan, benar nggak sih kita sudah benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad? Ternyata belum. Saya cinta Nabi Muhammad, saya kenal Rasulullah, saya laksanakan sunnah Nabi Muhammad. Betul, bagus, betul sekali.
Sudahkah Anda minum dari bekasnya? Sudah enggak? Sudahkah Anda mandi berdua dengannya? Sudahkah Anda jalan-jalan dengannya malam-malam itu? Biar saiki Bu. Ya Allah. Kalau yang seperti tadi itu Bu, dilakukan oleh Rasulullah karena rasa sayang dan cinta. Sehingga kadang-kadang saya mengamalkan sunnah, saya begini, saya begitu. Betul, tapi itu nuansa ibadah. Dan ibadahmu itu loh kadang-kadang karena supaya masuk surga takut neraka. Ibadahmu itu loh karena kalau saya sholat 5 waktu teratur, rezeki saya juga teratur. Ibadahmu tuh bukan karena cinta. Karena mana ada siapa yang mencium istrinya nanti masuk surga? Ada ngomong begitu. Siapa yang minum bekas istrinya masuk surga? Mana ada bilang begitu. Tapi yang Habib sampaikan enggak yang ibadah, yang begini-begini. Bu, sudah tarhim zuhur katanya. Jadi harus diakhiri. Belum ada. Mas Tani minta tolong speaker itu dimatikan. Bu, tak sampaikan. Bu, Aisyah itu begitu dekat dan penuh cinta dan kasih sayang, romantisme luar biasa. Romeo and Juliet. Istilahnya. Tetapi suatu saat, dengarkan, Rasulullah itu hampir setiap hari menceritakan tentang Khadijah, First Lady, istri pertamanya Khadijah sebelum Aisyah. Khadijah wafat kemudian menikah dengan Aisyah. Santai aja bukan soal abot-abotan. Kalau ada sesuatu, Rasulullah ingin Khadijah itu dulu begini. Ketika ada teman Khadijah datang, ini temannya Khadijah, diberi tempat. Karena seperti ini abot memang. Aisyah ini lama-lama juga panas kupingnya kan. Ya Rasulullah, tadkhulu yauman, ya Rasulullah, setiap hari kau sebut Khadijah. Ya Rasulullah, sudah lupakan wanita tuamu di masa lalu itu. Karena memang Rasulullah menikah umur 25, Khadijah 40. Sekarang Rasulullah 50, Aisyah masih gadis cantik jelita. Ya Rasulullah, lupakan wanita tua di masa lalu. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah Ta'ala itu sudah menggantikanmu dengan diriku yang lebih baik, cantik jelita dan muda daripada dia. Bu, Bu, memang dramatis ya persaingan antar istri, padahal udah mati gitu loh. Apalagi hidup kali ya. Dia sudah meninggal itu tetap begitu. Rasulullah mendengar seperti itu, telinganya memerah-marah dan berkata, "Kalla wallah, demi Allah tidak, ma abdalani Allahu khairan minha, demi Allah tidak menggantikanku yang lebih baik dari Khadijah." Padahal Rasulullah romantis loh dengan Aisyah. Sudah begitu dengan Aisyah, manggilnya loh, ya Humaira, wahai pipinya yang berwarna pink. Langsung mengambil lagi ya. Wahai yang pipinya berwarna pink merah-merahan. Tapi ketika Aisyah berkata seperti itu, Rasulullah pun membela istrinya, first lady-nya. La wallahi, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa? Kenapa? Amanat bi hina kadzabaniyan nas. Khadijah itu manusia pertama yang beriman kepadaku ketika seluruh penduduk Makkah mendustakanku. Wasatni bimaliha haramaniyan nas. Khadijah yang ia berikan seluruh hartanya untuk dakwahku ketika orang-orang semua menahan hartanya dari.
Ada. Ya, lagi panas-panas ini iklan ya. Iklan. Agak panas. Sini belum. Sini belum. Sini belum ada iklan. Jauh. Itu yang jauh. Lanjut. Wa razaqani Allah minha walad, dan Allah Ta'ala berikan aku anak keturunan dari Khadijah, dan tidak ada istri lain memberikan anak. Rasulullah merah dan marah. Setelah itu Aisyah diam, tidak pernah ngomong apapun tentang Khadijah. Bu, di balik romantisme dan cinta yang luar biasa, Rasulullah setia.
القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Sampai mana Bu? Muhammad Setia. Sampai mana Bu? Sampai Muhammad Setia. Setia. Waduh, cukup ya? Cukup. Bu, yang kita kaji bersama pada pagi menjelang siang, pertama bahwa Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, baru setelah itu seluruh jagat raya alam semesta beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Dah kita manusia bagian terkecil dari semua itu dan tidak ada artinya. Jangan pernah bangga, jangan pernah merasa hebat dengan ilmu, dengan ibadah dan amal saleh kita. Kenapa? Tidak ada artinya sama sekali. Ojo dume, ojo. Dan kita agungkan Nabi Muhammad, kita muliakan ya karena memang terlalu agung dan terlalu mulia dibanding jagat raya dan alam semesta. Yang kedua, Habib sampaikan sedikit secuil dari kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak, moral, sikap, cinta beliau kepada keluarganya, kepada Aisyah, kepada Khadijah, kepada cucunya Hasan dan Husain. Masih cuplikan dan masih banyak hal-hal lainnya. Terakhir penutup Bunda, Rasulullah meninggal dunia dan minta dipeluk oleh pelukan istrinya Aisyah. Bukan hanya dalam pelukan, tetapi ketika Rasulullah SAW akan wafat sakaratul maut, beliau minta Aisyah untuk membersihkan mulut beliau dengan kayu siwak. Siwak itu pertama diusahakan keras, maka Aisyah kemudian kupas sedikit, kemudian dilunakkan, digigit-gigit, dilunakkan dengan gigi Aisyah, dicampur dengan air liur Aisyah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut mulia Rasulullah SAW. Detik-detik terakhir lo romantis dan so sweet. Itu Nabi Muhammad. Everlasting love. Yang begini-begini saya ungkapkan supaya kita contoh. Ini Rasulullah, supaya kita tidak bangga kayak saya sunnah Rasulullah sembahyang 5 waktu masjid terus. Ya betul, bagus Pak. Saya ibadah bagus, Quran bagus. Tapi yang seperti ini loh, yang cinta kasih sayang ini loh, yang tidak kelihatan itu, yang personal itu yang lebih berbekas di hati. Pun kalimat penutup, Bu, kalau tukaran sama bojonya, peluk dia, isi wakon. Kasih tombol. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Doa. Sudah. Tadi sudah doa sebelum adzan. Sudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nazar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Monggo saran-saran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten, terakhir iklan sedikit ya. Bunda yang pengen ngaji bisa ngaji bersama Adit hari Sabtu di kediaman Ibu Intan ya. Ibu Intan ya. Sabtu jam 9 pagi, jam 9